Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung pengungsi korban banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga dan kesiapan penanganan lanjutan pasca bencana. Gus Ipul menembus genangan banjir menggunakan perahu karet, memantau penyaluran bantuan sembako, serta meninjau dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana atau Tagana, yang setiap hari memproduksi ribuan porsi makanan bagi pengungsi. Pemerintah menyiapkan penanganan berjenjang, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk hunian sementara bagi warga dengan rumah rusak berat. Bantuan disalurkan berdasarkan asesmen pemerintah daerah bersama BNPB untuk memastikan setiap keluarga terdampak menerima dukungan yang tepat. Kita lihat saudara-saudara kita yang masih ada di pengungsian, ya, dan apa yang ada di sini, baik itu dapur umum, tempat pengungsian, ini adalah kerjasama antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Banjar. Tentu dibantu juga oleh TNI dan Polri. Setiap di masa-masa kedaruratan gini memang kita sediakan dukungan logistik, ya, baik itu makanan siap saji, pakaian, kemudian tenda, atau juga kasur, atau hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi. Sambil kita sediakan dapur umum dan layanan psikososial. Ini dimaksudkan supaya kebutuhan-kebutuhan dasar pengungsi itu bisa dipenuhi. Nanti kemudian sampai masa tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Bagi yang rumah rusak berat ada bantuan, yang rusak sedang maupun yang rusak ringan. Setiap ada bencana, pemerintah memiliki satu tim yang besar, sekaligus juga ada mekanisme dalam menanggulanginya. Mulai dari masa-masa evakuasi, masa-masa kita berada di pengungsian, maupun nanti rekonstruksi dan rehabilitasi. Dukungan-dukungan itu diberikan oleh berbagai instansi, termasuk yang lewat Kementerian Sosial. Bantuan-bantuan yang lewat Kementerian Sosial sesuai arahan Presiden, ini mohon saya ditulis secara utuh, ya. Bagi yang meninggal dunia ada santunan 15 juta rupiah yang diterima oleh ahli waris. Kemudian ada dukungan bagi yang luka-luka berat itu sebesar 5 juta rupiah. Itu adalah dalam bentuk tali AC atau santunan. Setelah itu masa kedaruratan selesai, itu kan ada masa rekonstruksi. Bagi yang rumah rusak berat ada bantuan, rusak sedang ada bantuannya, rusak ringan ada bantuannya, tergantung hasil asesmen. Yang akan memberikan dukungan nanti adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi tentu dibantu bagi yang rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Nah, setelah itu nanti jika memang dibutuhkan, tentu akan ada huntara, hunian sementara. Kalau ini kan tempat pengungsian ini, ya. Tapi nanti juga ada bantuan yang sifatnya untuk menunggu rumah yang rusak berat bisa dibangun kembali. Kalau bisa langsung dibangun kembali bagus. Kalau belum, maka disiapkan huntara. Nah, ketika nanti para keluarga yang terdampak itu memasuki rumah sementara, hunian sementara maupun hunian tetap, nanti Kementerian Sosial akan memberikan beberapa bantuan. Bantuan pertama karena rumahnya rusak berat, mungkin kemudian alat-alat dapur, ya, perabotan rumah tangga juga ikut hanyut, maka melalui Kementerian Sosial, pemerintah membantu untuk membeli isian rumah. Untuk membeli isian rumah sebesar 3 juta rupiah per keluarga. Ya, 3 juta rupiah
per keluarga. Kita juga akan membantu untuk kebutuhan hidup, terutama dalam membeli lauk pauk sebesar Rp450.000 per orang per bulan. Kalau misalnya anggota keluarganya 4, ya tinggal mengalikan 4. Kalau 3, ya kali 3. Selama 3 bulan. Ini untuk mendukung keluarga-keluarga terdampak bisa secara bertahap pulih. Ya, secara bertahap pulih. Jadi ini setiap bulan per orang. Rp450.000. Ya, melengkapi pembelian isian rumah yang Rp3 juta. Baru nanti ya akan dilakukan asesmen untuk memberikan dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga. Rp5 juta per keluarga. Jadi yang 3 juta dan 5 juta itu sekali diberikan, sementara yang untuk jaminan hidup tadi diberikan selama 3 bulan.